kenapa selama ini banyak kayak istilah-istilah tentang ya dalam budaya Sumba ada yang namanya istilah yang sering kita dengar mondala pemama, ada ketuk pintu atau buka surat, buka perasaan, ele ini pare. Itu yang benar yang mana menurut budaya Sumba? Kenapa banyak sekali istilah begitu? Ya, dalam penggunaan istilah itu sesungguhnya sasaran itu sama. Ya, Sesungguhnya itu sasarannya sama, namun seakan-akan nanti bagi orang atau bagi mereka yang tidak terlalu pahami adat Sumba Wejewa, maka akan muncul sebuah pikiran seakan-akan terkesan lain-lain bentuknya, modelnya, motifnya. Tetapi sesungguhnya ungkapan seperti buka surat, buka perasaan, ketuk pintu, mondala mama dan seterusnya, petiknya ata, itu adalah karena perkembangan sehingga seolah-olah macam terlalu banyak istilah yang muncul. Tetapi yang benar menurut hukum adat Sumba adalah mondala pemama, ataupun bisa juga dikatakan itu elewin pare atau enggawini pare. Itu penggunaan istilah. Sedangkan jangan buka surat, ketuk pintu ini ya karena interaksi budaya sudah terlalu banyak orang. Masalah kawin mawin ini sudah dari antar pulau, antar daerah, maka akhirnya selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka ada ya sudah ini hari mereka datang buka perasaan, ini hari mereka datang ketuk pintu, kainawana asa itu. mungkin ada yang lain pernah bilang beda-beda mondala mama beda, ketuk pintu beda. Mungkin ada orang pemahaman gitu dan saya juga masih sempat bingung mana yang benar. Buka surat, mondala mama mana begitu, tahap-tahapannya seperti apa begitu. Ya, sebenarnya begini, masalah mondala mama itu artinya sudah diwujud nyatakan lewat bertahun keinginan dan sudah menjalani mengikuti jalur budaya yang sesungguhnya. Tahun keinginan, artinya bahwa dari pihak laki-laki itu ya mondala mama atau elewin pare luwena sudah nangin di bana kambatan atau nangin di bana ranga. Apakah 1-2 ekor, tapi biasanya yang lazim selama ini yang sering terjadi mondala mama itu nggak suka itu ian darah biasanya. Terus dari sebelah benar nawai dona akal kalau dia tidak pakai politik adat, dia hanya ambil 1 lembar kain atau ia manu sebagai wujud terimanya secara ikhlas. Tapi kalau saja dia pakai politik di sini bisa saja nandrakura kain awawi dia sesuaikan nandrakura awawi na ya karewe, terus nanti dalam perkembangannya karena jadi ya oke, tidak jadi ya sudah ku tahu naik tangan rarana kembatan apa ini mana itu biasanya. Tapi kalau bagi mereka juga yang karena hubungan kekeluargaan, yang karena kedekatan merasa di pihak laki-laki itu bawa ladi duna bodu duna lugu bainako, maka dia tidak akan pakai akal-akal, tapi tanda ikhlasnya nanti pendakur takabanawai ini ya pernah karewe tanda dibatakan dan tidak ada akal-akal, tidak pakai politik lagi nanti ke depan, tinggal urusannya berlanjut. Tapi bagi yang berpolitik nanti pendakur ya ngau ya nanti tak salah tuh produk mu anang atau nak meri anak kabani kayaknya kawan dai kawan ke menrakur ka yang ngau beli pihak kayak mini anang bisa berapa ini kayak Banyak contoh kasus yang pernah terjadi. Contohnya setelah mondala pemama bisa saja tidak lanjut tahap berikut. Bisa saja tidak lanjut. Karena apa? Bisa saja laki-laki itu pindah pikiran dan sebaliknya perempuan pun pindah pikiran, atau dalam perkembangan hubungan atau relasi selama jenjang waktu sesudah mondala mama ada tidak baku enaknya yang calon peumba beri menembari, bisa saja, bukan tidak bisa, terlalu bisa itu bisa fatal, itu tidak jadi. Baik.
Setelah menolak mama, biasanya bagusnya jangka waktu berapa lama untuk tahap berikut? Tahap berikut itu apa, weh? Tahap berikut itu ketika tonga wiri kawendo ini apa, weh? Ya, Nah, ketika tonga wiri kawendo itu bisa saja tergantung dari situasi dan kondisi dan tergantung dari orangnya. Orang artinya dari ukuran ekonomi. Kalau sesungguhnya kesiapan dari pihak laki-laki itu sudah mantap katakanlah, ya bisa saja waktunya tidak panjang. Tetapi kalau saling mengerti calon pawera peumba palasawa itu bisa saja dikasih jenjang waktu yang cukup, bisa beberapa bulan, ya tidak mungkinlah sampai beberapa tahun, tidak ada. Takut nanti hubungan tidak bagus lagi begitu. Ini beberapa bulan atau minggu dikasih waktu begitu. setelah menolak mama, sebelum ketika tonga, apa sudah bisa mereka sudah menjalin hubungan sebagai seorang pria dan laki-laki dan sudah bisa buat rumah sendiri antara keluarga yang baru terbentuk ini? Sesuai pengalaman yang lalu dan pengalaman yang sudah dirasakan di zaman masa-masa sekarang, sudah lebih banyak orang tidak menghormati kekudusan dan kehormatan adat itu sudah hampir tiada. Orang itu sudah lebih dahulu melakukan hubungan sebagai lazim dan sebagai suami dan istri, baru dijalani urusan. Memang hanya masa sekarang itu hanya 1-2 orang saja yang memang ya tunggu sampai saat menikah ya secara orang Kristen, atau bagi mereka yang belum Kristen ya menikah secara hukum adat. Artinya setelah tahapan-tahapan itu dijalani dan diberi yang ngarna podu ini podu, itu sah mereka nikah secara adat budaya bagi orang-orang yang tidak beragama. Ya, Tapi menyangkut buat rumah sendiri itu belum diperkenankan begitu. apa sudah diperbolehkan pihak atau laki-laki itu tidur di rumah si perempuan atau sebaliknya perempuan boleh nginap di rumah si laki-laki setelah bondal apa mama? Bisa saja kalau saling mengerti satu dengan yang lain, bisa saja dibolehkan laki-laki itu tinggal di ya iparnya, calon bapak mantu mama mantunya, tempat istrinya. Bisa juga diberi kebebasan bagi si perempuan itu ya dia ke rumah mertua calon suaminya. Tetapi sudah pasti bahwa kalau andai kata sudah diberi kebebasan seperti itu, ya tidak menjadi tanda tanya lagi ya sebagai manusia normal, maka pastilah mereka sudah melakukan hubungan yang sebagai suami dan istri, tapi sesungguhnya secara hukum gerejawi bagi kita orang beriman, artinya tidak sampai diberkati dulu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya bondala pemama, elevini pare, buka surat, buka perasaan dan semua Peristilahan istilah lain sama saja. Intinya tidak ada kesan-kesan baru, tidak ada tahapan-tahapan barunya. Intinya yang pertama ya bondala mama Ya, sama dengan sama ungkap dengan- perasaan. Sama dengan ketuk pintu. Sama dengan ketuk pintu.